siap untuk beribadah? Siapkan Alkitab dan alat tulis. Ikuti puji-pujian dengan penuh sukacita. Dengarkan firman Tuhan dengan duduk tenang. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua yang ada di rumah maupun di mana saja. Selamat bergabung dalam ibadah online kita hari ini. Nah, anak-anak semua siapkan ya, kita mau ibadah. Nah, sekarang Tante Nina mau bilang haleluya. Anak-anak sama Cici mau jawab puji Tuhan ya. Oke. Yuk, kita coba. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesusku luar biasa banget. Tuhan Amin. kita itu Dahsyat. Nah, anak-anak, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah siap Tuhan untuk mengikuti ibadah online. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, Cici Bunda semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Musik. Haleluya. Dari utara ke selatan, ledakan terjadi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung.
Tuhan. Dan Tuhan Yesus kasih kita hikmat, seperti Dia memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Kita lihat pujian yang kemarin, lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Amin. Halo adik-adik semua, ada yang tahu nggak ini siapa? Ini jagoan aku loh, Iron Man. Pasti adik-adik semua juga suka kan? Aku tuh suka banget sama Iron Man, karena dia bisa menolong kita. Kalau aku lagi ngerasa takut atau apa, aku tahu Iron Man pasti mau untuk buat aku aman. Duk 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 duk, aku Hulk, aku kuat, aku bisa menolong siapa saja. Wah, 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 anak-anak tante nih suka juga loh nonton film-film yang seperti ini. Nah, tapi itu kayaknya mereka hanya di film aja loh. Mereka tidak bisa benar-benar menolong kita. Benar Tante Nina, ini semua kan ada di film. Cuma ada di film, Oma. Aduh, itu yang suka di film yang perang-perang. Kalau nggak salah depannya PPP apa namanya Power Ranger. Bukan. Oma. Apa? Itu loh. Apa ya? Aduh, anak tante Nina tuh suka nonton Avenger. Tapi kan ini bukannya penguasa ya, hanya di film ya. Hanya di film Ya aja. ampun. Coba aja Oma minta tolong sama si Hulk atau si Iron Man deh. Coba ya. Coba ya. Aku kan ada PR susah nih. Aku tuh, Hulk, tolongin aku dong. Aku ada PR. Kok diam aja sih? Gak bisa ternyata. Gak bisa. Yang Coba ini. sama Iron Man. Iron Man, aku takut. Anterin aku pulang dong. Loh, mereka juga gak Diam bisa. aja kan? Diam Dia aja. gak bisa apa-apa. Berarti, Nah, cuma ada satu nih penguasa yang benar-benar bisa menolong kita, Oma. Oh, hidup, Hidup, bisa dengar, bisa denger, bisa melihat. bisa melihat. Mereka juga bisa lihat, tapi Mereka juga bisa melihat, tapi kalau ini Cuma di di film mana ya? kita berada, dia ada. ih hebat banget. Hebat banget kan? Dahsyat Bener-bener. banget. Ya, apa yang terjadi ya? Rupanya kayaknya ada di Alkitab ceritanya. Kayaknya sih Ada. ada. Oma. Ada ya? Ada. Dia panggil nama Allah. Hmm. Tahu-tahu Allahnya mendengar. Wah, itu hebat banget tuh Berarti- doanya berarti ya. Iya berarti itu Allah yang hidup. Allahnya yang Bener hidup. nggak? Dia berdoa sungguh-sungguh sama Allah yang hidup. Bener nggak? Bener. Bener. Tapi ada juga yang dia panggil-panggil nggak denger. Berarti itu apa Mereka ya? bukan panggil Tuhan mereka. Oh. Bukan panggil penguasa yang punya hidup kita. Oh. Mau tahu nih ceritanya seperti apa? Yuk kita simak video ini ya. Ayo saksikan ya. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab,
sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, Baiklah demikian. Ya, baiklah demikian. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai.
Lalu turunlah hujan yang lebat. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Allah kita hidup. Waktu Nabi Elia panggil Allah, dia mendengar. Aku sampai dulu ya Oma ya. Tunggu dulu, aku sampai merinding beneran. Waktu Bener-bener hebat deh. Padahal disiram pakai Itu dia yang pakai tadi sama air. aku. Persembahannya si Nabi Elia itu pakai air. Berapa buyung tadi? Empat Buyung siram. Coba sur. Padahal kan kalau misalnya Mau masak. api kena air kan nggak bisa. Adam ya. Ada, Kalau nggak ada bakal nyala. Kalau ada kebakaran siram Siramnya pakai air kan? Tapi ini dikasih air, Apinya bisa nyala. nyala. Aneh. Tapi hebat. Tapi hebat karena Tuhan Yesusnya dia, Tuhannya dia Tuhan hidup. Yesus ya, Tuhan Yesus ya. Iya. Tuhan Yesus hidup ketika dipanggil, Allahku, Allahku turunkan api dari langit. Bener-bener doa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh banget. Aneh kalau yang satu lagi yang nyembah dewa Baal ya. Baal, dia panggil apa Sampai nari-nari capek-capek. Sampai badannya tuh saking kesel dia gores-gores pakai pedang. Bener tuh si Raja Ahab aja sampai bingung loh. Kok Tuhan dewa yang dia sembah itu gak mau nolong. Tuh. Padahal kan itu dia lagi istilahnya lagi apa ya Oma ya sama si Nabi Elia mau membuktikan sama rakyatnya mereka ini nih kalau dewa yang dia sembah itu sama istrinya nih si Ratu Isabel itu hidup katanya bisa nolongin mereka. Ternyata buktinya kekeringan. Tapi si Nabi Elia ini punya Tuhan yang hidup. Amin. Setelah Tuhan tolong dia, apinya itu turun dari surga membakar persembahannya si Nabi Elia. Terus nggak lama hujan turun Mama. Iya. Anak-anak Tuhan kita hebat ya anak. Hebat banget loh. Coba tepuk tangan buat Tuhan Yesus sampai hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangnya sama-sama. Tuhan Yesus hidup. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hidup. Lagi. Tuhan Yesus hidup. Oleh sebab itu, kalau Tuhan Yesus hidup, kita puji Tuhan. Tuhan dengar nggak? Dengar. Kalau kita berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dengar. Merinding lagi deh aku deh ini. Tuhan Yesus tolong aku nggak bisa ulangan. Tuhan Yesus dengar nggak? Pasti dengar. Orang-orang yang sakit kan banyak nih. Kita berdoa, Tuhan dengar nggak? Tuhan dengar. Dengar. Ternyata ada yang sembuh ya. Kalau Mama lagi sedih, lagi susah, kita berdoa nggak? Berdoanya main-main. Enggak dong. Berdoanya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tante Nina ingat gak di Alkitab tuh pernah loh diingatkan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun benar. Di langit dan di bumi. Di bumi itu 10 perintah Tuhan. Iya, itu kayaknya yang disembah oleh si Raja Ahab dan Ratu Isabel itu patung. Terus disembah. Dengar gak? Ya enggak lah, namanya patung mana bisa dengar. Punya kuping, tapi nggak mendengar. Punya mata, nggak bisa melihat. Ya. Punya mulut juga nggak bisa ngomong. Betul. Nah, kalau begitu ayat hafalan kita minggu ini nih, ya dengarkan ya. Anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini. Jadi berdua. Ya, nanti buka ya. Oke, ayat hafalan kita minggu ini Matius 22. Ayat 37. Yuk, Alkitabnya disiapkan ya. Cari yuk, Matius 22. Aku udah ketemu. Oke. Matius 22 ayat 37 bunyinya demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Berarti kalau kita menyembah Tuhan, mengasihinya sungguh-sungguh. Dengan apa tadi? Dengan segenap hati. Apalagi segenap jiwa
segenap akal budimu. akal budimu. Ayo kita ulangi lagi ya ayat hafalan kita. Sama-sama ya Tante Nina. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang melihat. Sebab itu anak-anak harus belajar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Betul. Loh, Oma kan Tuhan gak lihat kita. Lihat gak Tuhan? Lihat ada lagunya kan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Kalau kita berbakti sungguh-sungguh, Tuhan lihat. Tuhan lihat. Memuji Tuhan sungguh-sungguh, lihat. Tuhan lihat. Sebab itu kita harus mengasihi Tuhan Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dihafalkan ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, sebelum kita berdoa, mari Tante Nina mau ajak kita semua berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau nyanyikan satu lagu, Bless the Lord of my soul. Semua bangkit berdiri ya. Lipat tangannya, kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pengajaran-Mu lewat firman Tuhan, untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan, mengidolakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami tidak mau ada Allah lain dalam hidup kami. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat hari ini Engkau berkati kami semua, baik guru-guru yang sudah melayani, juga anak-anak yang sudah menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Adaptasi kebiasaan baru. Wajib pakai masker dan tetap jaga jarak. Sering cuci tangan dengan air mengalir atau pakai hand sanitizer. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup.
Say hello saja, tidak bersalaman dahulu. Bila habis pergi, setibanya di rumah langsung mandi.